Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah musalla salam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa melaksanakan salat isya berjamaah, dilanjutkan dengan kajian-kajian agamanya Allah. Salawat salam yang seindah-indahnya, semurni-murninya semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para sampai kiamat. Insyaallah malam ini masih dalam bulan Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan kebetulan Jumat besok lusa, 3 hari lagi. Ini kebetulan Jumat terakhir di bulan Rajab. Ini ada amalan manakala kita amalkan, cukup 1 tahun sekali. Ini kalau kita amalkan sebanyak 35 kali, maka rezeki kita, uang kita itu dijaga oleh Allah, tidak akan kosong kantong kita, dompet kita tidak akan kosong. Cara Allah, bacaannya adalah Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasul. Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Kapan dibacanya? Dibaca ketika khotib istirahat, duduk di antara 2 khutbah. Dibaca sebanyak 35 kali. Jangan lupa tuh, beritahu juga ibu-ibu ya. Hanya 1 tahun sekali, di Jumat terakhir pada bulan Rajab. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ya. Jadi tidak akan sepi dari uang, insyaallah. Bisa coba sudah berkali-kali, jadi kalau tidak terbukti tidak saya berikan ya. Dan bulan Rajab ini kenapa dimuliakan Allah? Karena ulang tahun perintah sholat. Perintah sholat 5 waktu ini diberikan oleh Allah ketika Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah ya. Di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah ya. Tahu semua sudah, Isra ini perjalanan Nabi pada waktu malam hari, itu Isra. Asra bi'abdihi lailan, bukan fil laili tapi lailan. Kalau fil laili itu pada waktu malam, bisa semalam suntuk. Tapi ini lailan maksudnya di malam yang sangat singkat ya. Singkat sekali. Tapi kalau dihitung ini bukan main lamanya.
Rasulullah masih sempat mengajari umatnya Nabi Musa yang ada di Jabal Qaf itu ya, itu ngajari syariat, ngajari Al-Quran, masih melihat bagaimana bercocok tanam mereka, bagaimana beternak mereka, bagaimana mereka menguburkan jenazah. Itu Rasulullah sempat. Padahal hanya di malam yang singkat ini. Subhanallah. Maka ketika Rasulullah bertemu dengan mereka, mereka ini mengucapkan salam. Ya Rasulullah, saya nyampaikan salam dari Nabi Musa. Nabi Musa sudah wafat waktu itu ya. Sampai ini siapa? Kata Rasul. Kami semua ini umat Nabi Musa. Ketika terjadi fitnah besar, Nabi Musa itu Nabi Bani Israel. Itu mereka membunuh 70 nabi. Jadi memang orang Israel luar biasa itu ya. Akhirnya sekelompok umat yang tidak mau ikut huru hara ini akhirnya lari ke tepi pantai. Ya gak banyak orangnya. Itu nyatanya terus di pantai itu ada semacam terowongan itu. Mereka masuk. Dan tahunya setelah masuk oleh Allah terus diletakkan di Jabal Qaf. Jabal Qaf itu gunung di luar dunia ini. Akhirnya Rasulullah bertemu dengan mereka. Pesan Nabi Musa, kalau kamu jumpa dengan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, sampaikan salamku pada mereka. Akhirnya sampaikan, oh jadi kamu umat Nabi Musa. Rasulullah. Ya sampai sekarang masih ada di Jabal Qaf itu. Ya sama dengan kita, ada yang meninggal gitu ya. Cuma aneh, mereka itu kuburannya itu ditaruh di depan pintu rumahnya. Nah, Rasulullah tanya, ini gimana kok kuburan ada di? Iya ya Rasul, katanya, kami menguburkan jenazah kami yang meninggal itu di depan rumah supaya kami selalu ingat mati. Di mereka itu selalu ingat mati. Tiap hari itu kalau buka pintu kan terus ada kuburan ya, ingat mati. Subhanallah. Mereka. Jadi memang ditanya, apa ada? Iya. Di antara kami ini 1 tahun 1 yang mati gitu lah. Di antara mereka itu, dan rumahnya sama, cat rumahnya sama, tinggi rumahnya sama, pagarnya sama semua. Kata Rasul, mengapa kok sama semua? Ya karena hati kami di sini itu sama, keinginannya itu, ya keinginannya sama-sama ingin membangun seperti ini sudah, jadi sama seragam semua. Mungkin ada nomornya mungkin ya. Jadi kalau ada nomornya ya sama sudah. Sulit untuk membedakannya. Ya ada diberi tanda nomor. Itu umat Nabi Musa alaihissalam yang diangkat oleh Allah ketika huru hara pembunuhan para nabi pada zaman Nabi Musa. Nah, Rasulullah sempat mengajarkan, ya Rasul, kata mereka, ajarkan kami syariat engkau. Yang ngajari sholat, yang ngajari, bahkan sempat ngajari sholat Jumat Rasulullah itu. Ngajari sholat Jumat dan Jumatan bersama. Nah, ketika akhir pertemuan mereka dengan Rasulullah itu ada yang meninggal. Di antara mereka meninggal, tidak tahunya ketika penguburan, Rasulullah yang ngubur di depan rumah itu sudah, itu hujan deras.
hujan deras, basah semua aminnya Rasul. Surban kan, pakai surban Rasulullah imamah. Nggak tahunya Rasulullah SAW terus dikembalikan oleh Allah SWT ke bumi, ke dunia lagi. Nah, setelah kembali, singkatnya itu, nggak tahunya, ini ketemu dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini sempat pegang surban Nabi, basah. Kata Rasul, padahal kata Aisyah ini tidak hujan. Kata Rasulullah, hanya kamu yang diberi keistimewaan oleh Allah SWT tahu tentang hujan di alam gaib. Hujan di alam gaib. Nah, hujan di alam gaib ini ketahuilah Aisyah, karena Aisyah terus menutup kepala Aisyah ini radhiyallahu anha dengan imamah Rasul. Apa imamah itu? Surban, basah. Subhanallah. Ini keistimewaan Sayyidah Aisyah seperti itu ya. Karena memang satu-satunya istri Rasulullah yang bikr, yang yang perawan, itu hanya beliau. Yang lain itu janda semua, termasuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Subhanallah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab. Bahkan dikisahkan tempat tidur Rasulullah masih hangat kembalinya. Berarti cepat sekali ya, singkat sekali. Cuma sempat ngajari umat Nabi Musa yang berapa tahun tuh kalau dipikir itu. Ya sudah tidak bisa kita bayangkan ya. Coba malaikat Jibril saja turun dari tempat beliau. Tempat beliau itu kan ada di kamarnya, ada di dalam surga. Itu turun itu ke bumi dan naik lagi. Itu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Kalau perjalanan biasa itu makan waktu 50.000 tahun. Tapi malaikat Jibril hanya ke atas ke bawah ini 1 hari. Fi yaumin. Tapi kadarnya miqdaruhu khamsina alfasana. Khamsin itu 50. Alfa itu 1000. Itu 50.000 sana tahun. Subhanallah. Dapat kita bayangkan. Makanya kalau kita yang dipesti oleh Allah jadi orang beriman, setelah kiamat masih menunggu hisab, menunggu pertimbangan amal. Itu kalau orang beriman seperti 1 hari saja. Cepat ya gitu. Jadi cepat sekali kalau orang beriman firman jenengan ini besok. Cepat sekali, seperti masih saatan, 1 jam. Tapi orang-orang kafir ini kok lama sekali, beribu-ribu tahun. Subhanallah. Rasanya ya memang orang yang hidup enak itu seperti sebentar ya. Bayangkan kita ini sehat ya. Sehat, hidup 20 tahun sehat ya. Seperti sebentar. Coba sakit 20 tahun, sakitnya seminggu. Yang terasa lama yang mana? Seminggunya itu. Karena sakit ya. Jadi kok suwi loh. Sama dengan orang yang kafir besok ketika mendapatkan siksa dari Allah ya.
Nah, orang yang beriman ya enak, karena memang merasakan nikmat betul, ya. Apalagi tahta liwa'i Rasulillah, berada di bawah naungan benderanya Rasulullah SAW, ya tidak merasakan apa-apa, merasakan panas. Padahal orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah, itu ada yang orang berdosa itu ada yang keringatnya itu sampai lutut, ada yang keringatnya sampai pusat, bahkan ada yang sampai tenggelam dengan keringat. Nah, orang yang beriman, masya Allah, nikmat luar biasa. Orang yang sudah lepas ruhnya, hati berarti ya, itu kalau beriman sudah tidak ketemu susah lagi, senang terus, senang. Bahkan senangnya di dunia kalau dibanding dengan senangnya di alam kubur, tidak bisa dibayangkan. Bayangkan orang beriman sudah berada di taman-taman surganya Allah SWT. Makanya nunggu kiamat sekalipun ribuan tahun, kok sebentar, kok bisa kiamat loh? Padahal sita saya mati katanya loh. Sita sopo, karena nikmat itu jadi tidak terasa, ya. Tapi coba bayangkan orang yang mendapat siksa kubur, azab kubur, luar biasa. Kapan kiamat? Nunggu. Dikiranya setelah kiamat itu tambah enak. Wah, padahal tambah. Mereka setelah diberitahu oleh Allah setelah kiamat sungguh, ya, dia kan diangkat hujub itu. Hujub itu artinya penghalang-penghalang alam ghaib itu diangkat oleh Allah. Mereka terus melihat siksa yang ada di neraka jahanam. Itu dibanding dengan siksa kubur yang mereka alami, itu seperti mimpi. Jadi di alam kubur seperti mimpi. Orang mimpi apakah seperti sungguhannya. Tapi mereka ya disiksa sungguh. Tapi kalau dibanding dengan dahsyatnya siksaan di neraka jahanam, mereka tuh kaget. Terus mengatakan, qalu, kata orang kafir, ya wailana, alangkah celakanya kami. Memba'asana mim marqadina, Yasin, ya. Siapa yang membangkitkan kami ini dari tidur kami? Dianggap tidur, nah seperti mimpi siksaan itu. Malaikat bisa menjawab, hada, inilah ma wa'adar rahman, apa yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih dulu. Wa shadaqal mursalun, dan nyatanya para utusan Allah itu benar. Kan ini kita tahu adanya siksa kubur, siksa neraka, nikmat kubur, nikmat surga. Itu kan yang beritahukan Rasulullah, ya. Nah, bagi orang yang beriman, ya yakin saja, iya ada, yakin. Tapi karena iman itu tidak bisa dibeli, itu apa? Iman, kita beriman dan tidak itu tergantung kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, ya kita bisa beriman. Ya alhamdulillah. Kita ini tidak usah beli, tidak usah apa. Sudah dijadikan oleh Allah orang beriman. Makanya nikmat tertinggi adalah nikmat iman. Nikmat iman. Bahkan orang yang tidak beriman, ini kalau sudah akan datang hari kiamat, sudah apa istilahnya, pintu tobat sudah ditutup. Karena pintu tobat sekarang masih terbuka. Sudah seret ditutup, maka kalau bisa akan membeli surga dengan semua hartanya, semua keluarganya, anak istrinya, kalau bisa dikorbankan untuk membeli iman. Tidak bisa sudah. Makanya ini senyampang pintu tobat masih terbuka. Kalau kita tobat kapan saja pasti diterima oleh Allah. Kita berampun kepada Allah kapan saja pasti diampuni Allah. Bahkan setiap habis sholat kita baca Astagfirullahaladzim,
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali tidak akan tersisa dosa kita. Setelah ini kita menunggu lagi, sholat lagi. Orang beriman itu kan enak. Orang beriman itu adalah setelah mengerjakan kebaikan, menunggu pekerjaan yang kebaikan lagi. Asar misalnya, sholat asar kan baik itu. Yang ditunggu maghrib, gitu. Maghrib sholat lagi. Dari sholat maghrib yang ditunggu adalah sholat isya. Jadi tidak tersisa sedikit pun dosa kita ketika kita sudah dicabut ruh kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nikmat saja. Pokoknya kita beriman, dan iman kita ini bisa kita jaga sampai membuskan nafas terakhir, sudah tidak bisa dibeli dengan apapun. Subhanallah, subhanallah. Dan nyatanya yang terakhir, harga dunia ini hanya seharga ini. Seharga segelas air. Ini kisahkan umpama ada seorang raja yang haus luar biasa. Dia akan punya kekayaan, punya harta, punya emas, punya istana. Dia suatu hari haus. Kalau tidak minum 1 gelas rasanya mati sudah. Akhirnya dia apa? Aku sekarang dapat. Harus ada air 1 gelas. Ya apa? Kalau ditukar dengan istanamu? Iya, ambil istana. Asalkan saya dapat 1 gelas air. Bahkan seluruh apa yang saya punya, silakan ambil. Asalkan saya diberi segelas air untuk minum. Jadi nyatanya harga dunia ini tidak lebih dari segelas air. Subhanallah. Dari berharganya nikmat Allah yang namanya air ini, orang rela menukar segala apa yang ia miliki asalkan mendapatkan segelas air. Jadi istilahnya harga dunia semuanya ini tidak lebih dari segelas air. Kita bersyukur kepada Allah SWT, kita masih mendapatkan air, mendapatkan apa segalanya, dijadikan oleh Allah orang beriman. Mudah-mudahan iman kita ini oleh Allah SWT tetap dijaga, dipelihara, semakin lama semakin meningkat, ya semakin lama meningkat sampai mengembuskan nafas terakhir. Amin Allahumma amin. Ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.